Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-temanku sekalian. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai layanan bimbingan dan konseling tentang dasar pembuatan program BK. Hal pertama yang harus kita ketahui ialah sistematika penyusunan program BK. Sistematika penyusunan program BK meliputi pemetaan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan. Dalam pemetaan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan, kita harus melakukan asesmen. Asesmen terdiri dari dua. Yang pertama yaitu asesmen konteks lingkungan program yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan dan tujuan sekolah, orang tua, masyarakat, dan stakeholder pendidikan terlibat, sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, serta kebijakan pimpinan sekolah. Yang kedua ialah asesmen kebutuhan dan masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik seperti aspek fisik, kesehatan dan keberfungsiannya, kecerdasan, motivasi, sikap dan kebiasaan belajar, minat, masalah-masalah yang dihadapi, kepribadian, dan tugas perkembangan psikologis. Jadi kesimpulannya, melalui pemetaan ini diharapkan program dan layanan BK yang dikembangkan oleh konselor benar-benar dibutuhkan oleh seluruh segmen yang terlibat dan sesuai dengan konteks lingkungan program. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh konselor dalam memetakan kebutuhan, masalah, dan juga konteks layanan. Yang pertama ialah menyusun instrumen dan unit analisis penilaian kebutuhan. Dalam instrumen ini, konselor merumuskan aspek dan indikator beserta item pernyataan atau pertanyaan yang akan diukur dan jenis metode yang akan digunakan untuk mengungkap aspek yang dimaksud ialah metode seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Yang kedua ialah implementasi penilaian kebutuhan. Pada tahap ini, konselor sesegera mungkin mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat sebelumnya, dengan tujuan memperoleh gambaran kebutuhan dan konteks lingkungan yang akan dirumuskan ke dalam program lebih lanjut. Yang ketiga adalah analisis hasil penilaian kebutuhan. Setelah data terkumpul, konselor mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi hasil penelitian yang diungkap dengan tujuan kebutuhan, masalah, dan konteks program dapat teridentifikasi dengan tepat. Keempat ialah pemetaan kebutuhan atau permasalahan. Setelah hasil analisis dan identifikasi masalah terungkap, petugas BK dan konselor membuat peta kebutuhan atau masalah yang dilengkapi dengan analisis faktor-faktor penyebab yang memunculkan kebutuhan atau permasalahan. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai desain program BK dan juga rencana aksi atau sering disebut dengan aksi plan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh konselor ialah yang pertama, identifikasikan dan rumuskan berbagai kegiatan yang harus perlu dilakukan. Kegiatan ini diturunkan dari perilaku atau tugas perkembangan, serta kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua yaitu mengenai pertimbangan porsi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan di atas. Apakah kegiatan itu dilakukan dalam waktu tertentu atau terus-menerus? Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan konseling dalam setiap komponen program perlu dirancang dengan cermat. Ketiga, mengenai inventarisasi kebutuhan yang diperoleh dari need assessment ke dalam bentuk tabel kebutuhan yang menjadi rancangan kegiatan. Rencana kegiatan dimaksud dituangkan ke dalam rancangan jadwal kegiatan untuk selama 1 tahun. Rancangan ini bisa dalam bentuk metrik, program tahunan, dan program semester. Dan yang terakhir ialah mengenai jadwal layanan bimbingan konseling. Program bimbingan dan konseling sekolah atau madrasah yang telah dituangkan ke dalam rencana kegiatan perlu dijadwalkan ke dalam bentuk kalender kegiatan. Kalender kegiatan mencangkup kalender tahunan, bulanan, dan juga mingguan.